Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama, pengertian umum. Evaluasi lahan merupakan salah satu penilaian penampilan potensi lahan untuk tujuan tertentu. Kegiatan evaluasi lahan salah satunya dapat berupa klarifikasi kesesuaian lahan. Pelaksanaan evaluasi lahan mempertimbangkan semua aspek yang menjadi pembatas dalam penggunaan yang ditetapkan agar lahan dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, kesesuaian lahan kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi lahan dapat dilakukan secara paralel, yaitu evaluasi kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan. Evaluasi kualitatif adalah evaluasi kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan semua aspek yang menjadi pembatas dan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, yaitu sesuai, cukup sesuai, sesuai, marginal, dan tidak sesuai. Evaluasi kuantitatif adalah mendukung nilai produksi yang dihasilkan berdasarkan keuntungan atau kerugian penggunaan bahan tersebut. Yang berikutnya, tujuan evaluasi kesesuaian lahan. Tujuan evaluasi lahan adalah memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi bila ada perubahan penggunaan lahan. Prediksi yang didasarkan atas kesesuaian lahan untuk berbagai bentuk produksi, masukan dan pengelolaan yang diperlukan dengan konsekuensi perubahan terhadap lingkungan akan memberi makna yang besar bagi keberlanjutan sumber daya lahan. Konsekuensi tersebut termaksud kemungkinan kerusakan tanah oleh erosi pada lahan-lahan digunakan dengan tanpa memperhatikan teknik konservasi tanah. Metode penentuan evaluasi kesesuaian lahan. Di sini saya menjelaskan terdapat dua metode, yaitu metode matching dan metode scoring. Metode yang umumnya digunakan untuk menilai kemampuan lahan terdiri atas metode matching dan metode scoring. Metode matching dilakukan dengan cara mencocokkan serta memperbandingkan antara karakteristik lahan dengan kriteria kelas kemampuan lahan sehingga diperoleh potensi di setiap satuan tertentu melalui teknik analisis tabularis. Metode scoring dilakukan dengan cara memberikan harkat pada setiap parameter lahan sehingga diperoleh kelas kemampuan lahan berdasarkan perhitungan harkat dari setiap parameter tersebut melalui teknik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau sistem indeks. Selanjutnya, metode USDA. Saat ini di Indonesia telah mengenal dua macam sistem klasifikasi kesesuaian lahan, yaitu klasifikasi kesesuaian lahan yang dikembangkan oleh USDA Amerika Serikat dan klasifikasi kesesuaian lahan yang dikemukakan oleh FAO. Klasifikasi kesesuaian lahan USDA Amerika Serikat mengenal 3 kategori, yaitu kelas, subkelas, dan unit. Penggolongan ini didasarkan atas kemampuan lahan tersebut untuk memproduksi pertanian secara umum tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, metode FAO merupakan klasifikasi kesesuaian lahan. Menurut FAO terdiri 4 kategori yang merupakan tingkat generalisasi yang bersifat menurun, yaitu ordo, kelas, subkelas, dan unit. Berikutnya, cara menentukan populasi dan sampel. Dalam melakukan pengambilan sampel terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat. Mengikuti dengan cermat sistematika yang ada akan membantu kita untuk menjawab tujuan dari penelitian kita. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. 3. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Yang berikutnya, kesesuaian lahan potensial dan potensi aktual. Secara umum, kesesuaian lahan terbagi atas
dua bagian. Yang pertama, kesesuaian lahan aktual atau saat ini, yaitu gambaran kesesuaian lahan yang diberikan pada saat ini tanpa ramalan tindakan pengembangan yang diberikan. Dua, kesesuaian lahan potensial, yaitu kesesuaian lahan dalam memperhatikannya adanya input teknologi dalam pengembangan yang dilaksanakan. Yang berikutnya, metode matching. Metode matching dilakukan dengan cara mencocokkan serta memperbandingkan antara karakteristik lahan dengan kriteria kelas kemampuan lahan sehingga diperoleh potensi di setiap satuan tertentu melalui teknik tabularis. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses matching yaitu: 1. Kualitas lahan pada setiap satuan parameter lahan. 2. Kualitas lahan yang dipertimbangkan untuk setiap penggunaan lahan. 3. Rating kualitas lahan atau persyaratan tipe penggunaan lahan. Macam-macam metode matching. 1. Weight matching, untuk mendapatkan faktor pembatas yang paling berat dan kelas kemampuan lahan. 2. Arithmetic matching, mempertimbangkan faktor yang dominan sebagai penentu kelas kemampuan lahan. 3. Subjective matching, didasarkan pada subjektif peneliti, hasilnya tergantung pada pengalaman peneliti. Sekian materi dari saya yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada yang kurang, saya mohon maaf dan butuh koreksi dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.